Nah, baik, sekarang saya akan menjelaskan di bagian Linux. Sekarang kita masuk dulu ke Linux-nya. Oke, masuk sebagai admin, pakai akun admin. Kita buka terminalnya. Nah, di command prompt tadi kita menggunakan dir, kalau di sini kita menggunakan ls untuk menampilkan semua directory yang ada di Linux saya, yang ada di laptop saya. Nah, sama halnya dengan command prompt tadi, kita membuat directory, kita juga menggunakan macdir. Contohnya kita membuat praktek. Oke. Nah, kita ls kan lagi, tampilkan lagi. Nah, sudah ada. Nah, kita mau masuk ke praktek. Kita mau masuk ke praktek itu, kita ketik cd, nah, terus nama directory yang akan kita tuju. Oke, nah dia sudah berganti sekarang, dia admin at localhost praktek. Ini sekarang posisinya sudah berada di praktek. Kalau kita mau keluar, kita menggunakan cd spasi titik-titik enter. Nah, dia keluar lagi. Nah, tapi sekarang kita mau masuk lagi ke prakteknya. Oke, nah di sini kita akan coba buat sebuah file touch. Oke, touch, nama filenya contohnya contoh1.txt. .txt. Oke, nah kita tampilkan apakah sudah ada dia. Nah, oke. Nah, itu kan tadi file kosong, jadi kita mau mengisi, kita menggunakan nano. Kita gantiin aja touch ini jadi nano. Oke. Nah, kita klik sekarang. Nah, ini contoh isiannya. Oke, kita save, Ctrl S. Oke, kita exit, kita yes, kita enter. Oke, kita tampilkan coba lagi ls. Kan kita mau menampilkan file tadi. Nah, kita menggunakan cat contoh1.txt. Oke, nah ini dia isi dari file tersebut. Nah, semisal nih kita mau mengcopy isian yang ada di contoh satu tadi ke file yang lain. Nah, contohnya kita buat file baru lagi dengan touch contoh 2. Nah, kita coba buat extension filenya dengan yang lain. Kita coba dengan docs. Oke, kita ls kan. Nah, oke, dia sudah ini. Nah, kita mau mengcopy isian dari contoh 1 ke contoh 2. Nah, kita bisa menggunakan cp, kemudian kita buat file yang mau di copy, isian yang mau di copy dari file mana gitu, kemudian kita buat file tujuan. Contoh 2 ini extensionnya tadi docs. Oke, kita enter. Nah, kita mau coba tampilkan yang di contoh 2.docs. Nah, ini dia isiannya. Jadi isian yang pertama tadi udah di copy dia ke
ini ke contoh 2. Nah, semisal kita mau menghapus nah, semisal kita sekarang kita mau keluar dulu dari prakteknya. CD. Oke, kita mau mengkompres file. Kita masuk lagi aja ke CD, bisa CD praktek. Kita coba ya. CD praktek. Oke. Nah, ini dari praktek. Kita mau mengkompres file yang ini tadi di contoh 1 ini. Coba kita menggunakan query-nya itu gzip min c. Nah, ini nama filenya contoh1.txt. Kemudian tanda seperti ini, kita buat nama tujuannya kompres 1. Inilah yang mau kita kompres tadi ke zip, bentuk file zip. Oke, kita ls kan, berhasil ya. Ini dia kompres 1. Nah, kita bisa juga untuk menampilkan kompres 1 ini dengan ls min l. Ini dia yang ini untuk menampilkan lebih detail dia dari file-file yang sudah kita buat tadi. Nah, kemudian ini bisa juga kita decompress. Ya, decompress namanya, kita menggunakan query-nya itu genzip compress 1. Nah, inilah compress 1 tadi, kita mau decompress dia. Kita buat aja seperti ini. Compress. Bentar. Compress. Oke, kita ls min l coba lagi. Nah, dia yang kompres 1 itu udah enggak, udah seperti ini, dia udah enggak merah lagi tulisannya. Itulah artinya kita udah di dekompres namanya. Nah, kemudian kita ada ps untuk menampilkan kita ada ps untuk menampilkan apa yang sedang berjalan, daftar yang sedang berjalan di Linux kita. Nah, ini dia yang lagi berjalan. Kemudian kill. Kill ini untuk fungsinya untuk menghentikan proses yang sedang berjalan. Sebentar. Kemudian ada history ini untuk menampilkan query. Inilah query-query yang sudah pernah saya praktekkan di Linux saya. Inilah dia semua historinya. Ini kayak ibaratnya kayak Google ya gitu ya. Kayak Google, history yang apa yang pernah kita buka. Kemudian kita ada df. Ini fungsinya untuk melihat penggunaan ruang atau dix tadi, dix c, dix d kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada top. Fungsinya ini untuk tampilkan statistik ini. Statistik real time. Yang kalau nggak salah itu sering bilang orang statistik real time. Dia nengok. Nah, ini dia. Sorry agak melek dia. Nah, jadi sekianlah yang bisa saya jelaskan dari query-query yang ada di command prompt dan di Linux yang saya dapat selama ini. Jika ada kekurangan mungkin banyak, jadi saya minta maaf sebesar-besarnya. Jadi untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya
Alphon Junsen Roy Valencia Dari dengan NPM 225 22 25 20 108. Mengucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini.